Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang di channel terbaru saya ini, yaitu channel Nihongo Gambate. Bersama saya Rian Sensei. Di channel yang terbaru ini, saya akan membuat video tentang pembelajaran bahasa Jepang secara cepat dan mudah dipahami. Serta saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Jepang dari level dasar, level menengah, hingga level atas. Oke minasang, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar dapat membangun channel ini lebih baik lagi dan bermanfaat. So minasang, benkyou gambarimashou. Baik minasang, sebelum kita masuk ke materi, sedikit saya akan terangkan terlebih dahulu mengenai konsep daripada Nihongo Gambate channel ini ya. Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi tata bahasa, kita akan belajar terlebih dahulu kosakata atau dalam bahasa Jepang disebut dengan kotoba. Oke, lalu yang kedua kita akan belajar tentunya adalah tata bahasa. Oke, jadi tata bahasanya atau dalam bahasa Jepang disebut dengan bunpo. Oke. Dan yang terakhir adalah di setiap pembelajaran akan ada pembelajaran percakapan. Oke, percakapan atau dalam bahasa Jepang kaiwa. Tetapi di sini yang akan saya terangkan adalah kaiwa yang sederhana dan yang sering digunakan sehari-hari dalam kehidupan di Jepang. Baik minasang, sebelumnya telah saya sampaikan bahwa sebelum masuk ke materi tata bahasa, kita akan belajar kosakata penggunaannya terlebih dahulu. So minasang, gambarimashou. Oke. Yang pertama ada watashi dan watakushi. Jadi watashi artinya saya, watakushi pun saya ya. Cuman perbedaannya di sini hanya terletak pada sopan dan lebih sopannya lagi gitu ya. Kalau watashi ya biasa aja sih, tapi kalau watakushi lebih sopan. Oke, lalu yang kedua ada watashi tachi ya, artinya kami atau kita ya. Lalu ada anata ya, Anda, kamu boleh gitu ya. Ano hito ya, ano itu artinya orang itu. Ano kata itu orang itu tapi sopan juga ya. Lalu ada minasang ya, minasang gitu ya, saudara sekalian semuanya dan lain-lain. Lalu ada ya di sini nani ya, titik-titik. Kalau nani itu ya dalam bahasa Jepang nani ya sang ya, digunakan saudara, tuan atau nyonya ya. Jadi minasang ketika menyebutkan nama seseorang wajib menggunakan sang agar sopan. Contoh di sini tadi saya tulis yan sang, ano hitowa yan sang, ano katawa yan sang ya. Oke. Lalu yang kedua ada panggilan lebih akrab lagi, nani ya. Tadi nani itu artinya titik-titik, cang ya. Cang ini digunakan untuk panggilan anak laki-laki atau perempuan ya, yang usianya ya lebih muda daripada kita ya. Jadi kalau ke orang yang lebih muda, minasan gunakanlah cang. Oke. Lalu yang kesembilan ya, kemudian di sini saya akan contoh misalnya Rina Chang ya, artinya saudara Rina atau Neng Rina atau Ujang ya, Ujang enggak lah ya, kalau bahasa Sunda itu Ujang. Oke. Sugi ada sensei ya, sensei itu artinya guru atau sensei juga ya minasan ketika pergi ke rumah sakit atau ada dokter ya. Dokter itu panggilannya memang isya ya, tapi untuk lebih menghormati jadi kadang-kadang sensei itu boleh juga ya, dan biasanya ya itu untuk panggilan dokter. Lalu ada kyoshi ya, kyoshi itu pengajar, dosen, lebih ya formal, lebih tinggi daripada sensei. Lalu ada gakusei, mahasiswa
Lalu ada kaisha-ing ya, jadi minasang penyebutannya kaisha-ing, jadi bukan kaisha-in ya, gitu ya, artinya pegawai perusahaan, atau boleh juga minasang nyebut sha-ing ya, hampir sama-sama saja. Lalu ada ginko ing ya, artinya pegawai bank. Lalu ada isya ya, tadi saya sampaikan bahwa memang kalau menyebutkan profesi itu isya, tapi ketika minasang di rumah sakit ya, ketemu dengan dokter ya, menyebutkan dokternya itu sensei, jadi bukan isya lagi. Oke. Sugi ada kenkyu sha ya, kenkyu sha artinya peneliti, bukan sa ya tapi sha ya, beda. Engineer, daigaku, lalu ada byoin. Hati-hati ya ketika minasang menyebutkan hatsuang ada u, ini harus panjang ya, misalnya byoin, jadi ada byoin itu rumah sakit, ada byoin ya, byoin seperti salon ya. Denki, lalu denki ada dare, ada donata ya, dare desu ka ya, biasanya dare desu ka ya, siapa itu, donata desu ka ya, itu lebih sopan. Lalu ada nani-nani di sini ya, ada nani-nani sai, adanya satuan untuk usia. Contoh tadi saya tulis di situ junisai, artinya 12 tahun. Lalu misalnya ada 1 tahun berarti isai. Oke, lalu ada nansai, ada oikutsu, sama-sama saja tinggal gunakan deska, artinya berapa usia, cuman perbedaannya oikutsu itu lebih sopan, oikutsu deska. Oke. Lalu ada hai ya atau ya, ada ie ya, artinya tidak atau bukan, boleh. Lalu ada shitsurei desu ga ya, shitsurei desu ga ini artinya permisi, digunakan untuk bertanya hal pribadi serta seperti ya nama atau alamat atau dan lain-lain. Oke, lalu ada di sini onamae wa gitu ya. Jadi di akhir pengucapan itu ditinggikan. Onamae wa ya, siapa namanya gitu. Oke. Ini digunakan terhadap orang yang sederajat gitu ya. Jadi menanyain nama itu. Lalu yang ke-30 adalah hajimemashite ya. Hajimemashite ini diucapkan untuk memperkenalkan diri. Jadi awalan ya. Oke, nanti hajimemashite ini nanti akan saya terangkan kembali di tata bahasa. Jadi di tiap video ini kita akan membahas kosakata, lalu ada tata bahasa dan juga percakapannya. Oke. Selanjutnya ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya ini digunakan pada saat perkenalan juga ya, penutup ya, atau juga lebih sopan lagi ada dozo yoroshiku onegai itashimasu. Artinya dia sama saja, cuman lebih sopan. Oke, jadi binasang kalau pengen yang mana sih saya ya bolehlah dozo yoroshiku onegai shimasu, onegai itashimasu ya, tergantung binasang. Oke, lalu ada kochirawa ya, jangan lupa ya, hak di sini bukan hak ya, di sini hak ini partikel. Oke. Kochirawa ya, di sebelah sini saudara biasanya digunakan untuk memperkenalkan di seseorang ya. Di sini sebelah sini artinya misalnya kochirawa rina-san desu ya, artinya di sebelah sini adalah saudara Rina. Oke, selanjutnya adalah nani-nani karakimashita, artinya datang dari ya, digunakan pada saat kita memperkenalkan asal muasal kita. Oke. Contohnya Bandon karakimashita, artinya saya datang dari Bandung. Lalu yang ke 34 Amerika ya, lalu ini hatsuonnya ya, ada Igirisu, Indo, Indonesia, Hankoku, Tai, Chugoku, Doitsu. Lalu pengucapan Jepang ini Nihon ya, gitu ya. Jadi bukan Nihon ya, Nihon. Lalu ada Furansu. Lalu yang ke-44 sini ada Burajiru ya. Dan terakhir adalah Singapura. Desu ka? Minasang bagaimana? Oke, jadi minasang sebelum masuk tata bahasa jangan lupa untuk belajar pengucapannya, kosakata juga ya, dan penggunanya.
Hai, baik minasang, setelah tadi kita belajar mengenai ya kosakata di bab pertama, sekarang kita masuk ke materi tata bahasa yang pertama, yaitu bab 1 ya, yaitu kita akan belajar pola kalimat sederhana. Oke. Pola kalimat sederhana dalam bahasa Jepang yaitu kata benda 1 wa, lalu dijelaskan oleh kata benda 2 dan diakhiri dengan des. Oke, sedikit dijelaskan di sini. Yang fungsinya pola kalimat tersebut adalah menerangkan kata benda 1 diterangkan oleh kata benda 2 seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu sedikit apa sih itu wa gitu ya. Jadi wa ini atau sering dibaca ha ya atau sering dibaca wa ini adalah partikel yang menunjukkan kata benda, bahwa sebelum wa tersebut adalah topik atau subjek yang akan dibicarakan. Oke, jadi subjek ya yang akan dibicarakan. Lalu sedangkan des adalah penutup akhir kalimat kata benda yang menandakan bahwa pola kalimat sederhana itu adalah pola kalimat positif. Lalu des juga pemberi makna sopan dalam kalimat sederhana positif, dan kata benda tersebut adalah sebuah predikat ya. Predikat itu apa sensei? Yaitu predikat itu yang menjelaskan daripada subjek. Itu sederhananya ya. Oke. Masuk kita ke contoh kalimat ya. Di sini ada kata benda 1 adalah watashi ya. Subjeknya adalah saya, lalu diterangkan oleh kata benda 2 yaitu mira ya. Watashi wa mira desu. Artinya adalah saya Miller. Seperti itu. Lalu yang kedua contoh watashi ini kata benda ya, watashi. Lalu watashi wa engineer desu ya, saya seorang insinyur. Atau boleh juga dalam arti itu divariasikan, misal saya adalah seorang insinyur, itu boleh ya, tergantung dari minasang enaknya bagaimana dan sesuai dengan bahasa Indonesia yang lazimnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga contoh anohito ya. Anohito di sini kata benda 1 dijelaskan oleh kata benda 2 Indonesia jing. Anohito wa Indonesia jing, orang itu adalah orang Indonesia. Yang ketiga argumen. Yang keempat ano kata wa Yamada sensei desu, orang itu adalah guru Yamada. Oke, jadi di sini kata benda satunya adalah ano kata. Lalu yang kedua adalah diterangkan oleh predikatnya Yamada sensei. Terakhir di sini adalah kochira wa Yansang desu, di sebelah sana adalah saudara Yan. Desu ka? Bagaimana minasang? Mengerti? Oke, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua adalah pola kalimat kata benda sederhana negatif ya, yaitu dengan akhiran kalimat dewa arimasen atau ja arimasen ya. Di sini ada ha, di sini bukan dibaca ha tetapi kita baca wa. Oke. So minasang, contoh kalimat watashi wa yan ja arimasen ya, artinya saya bukan yan. Oke, jadi kalau tadi di sini kita menggunakan des yaitu pola kalimat positif ya, sekarang kebalikannya adalah pola kalimat negatif. Oke, yang ditandai dengan akhiran ja arimasen atau dewa arimasen. Oke, selanjutnya yang kedua watashi wa isha dewa arimasen ya. Sensei, bedanya apa dewa arimasen ja arimasen? Sama-sama saja ya, tidak ada perbedaan. Saya bukan seorang dokter atau saya bukan dokter pun itu tidak apa-apa, tergantung daripada minasang dan kelaziman dalam bahasa Indonesia ketika diartikannya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Yansang wa Indonesia jing ja arimasen ya. Jadi di sini ada jin ya, tapi bukan dibaca jin ya, tapi dibaca jing ya.
Yan sangwa Indonesia jing ja arimasen. Saudara Yan bukan orang Indonesia. Oke, selanjutnya anu katawa dadan sensei dewa arimasen. Orang itu bukan guru dadan. Oke. Desu ka? So minasang bagaimana? Mengerti? Oke, minasang, kita masuk ke pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga ini adalah dengan menambahkan partikel ka di akhir dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat tanya. Oke? Dengan meninggikan intonasi di akhir kalimat. Desu ka? Ya, jadi ketika minasang membuat sebuah kalimat lalu ditambahkan dengan partikel ka di akhirnya, maka kalimat tersebut yang asalnya kalimat pernyataan, oke? Asalnya kalimat pernyataan menjadi sebuah pertanyaan, ya itu kuncinya. Ya, contoh kalimatnya adalah seperti ini. Anata wa Indonesia jing desu ka? Ya, desu ka. Jadi di sini menggunakan ada partikel ka. Ya, jadi apakah Anda orang Indonesia? Lalu jawabannya ketika, ya ini kuncinya, ketika tidak ada ya kata tanya. Ya, kata tanya itu apa, sensei? Misalnya nan, gitu. Nan, lalu nani, gitu. Maka jawabannya kuncinya di sini harus ada hai atau iye. Desu ka? Ya, jadi kalau tidak ada kata tanya dalam sebuah kalimat pertanyaan, maka jawabannya harus hai atau iye terlebih dahulu. Oke? Hai Indonesia jing desu. Ya, atau iye Indonesia jing ja arimasen. Desu ka? Di sini sudah saya tulis. Jadi apabila jawaban, jadi saya tulis di sini, apabila jawaban dari pernyataan tersebut mengiyakan, maka jawab ada dengan ya terlebih dahulu. Apabila menolak dengan apa yang ditanyakan tersebut, maka jawab dengan kata tidak terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat yang keempat, ya. Pola kalimat yang keempatnya adalah penggunaan daripada partikel mo beserta kata benda, ya. Di sini kata mo, ya. Oke. Di sini partikel mo ditambahkan pada topik pengganti wa apabila predikatnya sama dengan predikat sebelumnya. Partikel mo tersebut bermakna pun. Oke. Contoh, watashi wa Indonesia jing desu. Ya, lalu wa-nya diganti, lalu subjeknya diganti juga. Dadan sang mo Indonesia jing desu, ya. Saudara Dadan pun orang Indonesia, seperti itu, ya. Lalu yang kedua, di sini predikatnya sama, ya. Maka kita gunakan partikel mo sebagai pengganti partikel wa. Oke, selanjutnya yang kedua, contoh Mira sangwa gakusei desu, ya. Jadi predikatnya seorang pelajar, ya. Lalu Yan sang mo gakusei desu. Saudara Yan pun seorang pelajar. Oke, minasang. Jadi ketika predikat, ya, dua kalimat positif predikatnya sama, maka kalimat yang kedua mo-nya wa-nya wajib diganti dengan mo. Oke. Catatan di sini, pada kalimat 1 dan kalimat 2 predikat yang sama, maka partikel wa tersebut diganti dengan mo. Pada kalimat yang kedua, pada kalimat 1 dan kalimat 2. Seperti itu, ya. Oke. Kita masuk ke pola kalimat yang kelima, yaitu kita belajar partikel no, ya. Partikel no ini berfungsi sebagai menghubungkan dua kata benda. Kata benda yang ada di belakang diterangkan oleh kata benda yang ada di depannya, ya. Saya tulis dengan saya hijaukan. Desu ka?
Pada pelajaran ini kata benda satu dan kata benda dua adalah suatu kesatuan. Oke. Jadi di sini kuncinya di sini ketika ditambahkan non partikel no, kata benda disebut menjadi satu kesatuan. Oke. Contoh kalimat yang pertama, da dan sangwa, ini subjeknya, predikatnya di sini Fuji daigaku no gakusei. Desu ka? Jadi artinya kita dari belakang, oke? Setelah dari subjek, saudara Dada adalah mahasiswa, desu ka? Ya, jadi dari seperti yang disampaikan di sini, dari belakang dulu maknanya daigaku. Ya, jadi saudara Dadang adalah mahasiswa dari Universitas Fuji. Oke. Lalu yang kedua, Muhammadu Sangwa ABC no shain desu. Ya. Saudara Muhammad adalah, sini ada shain, oke. Desu ka? Ya, ada pegawai dari perusahaan ABC. Oke. Jadi dibalikan ya dalam bahasa Jepang ketika ada partikel no dan satu kesatuan. Yang keempat adalah Tanaka Sangwa Nihongo no sensei desu. Guru Tanaka adalah guru bahasa Jepang. Ya, sebetulnya asal muasalnya sederhananya seperti ini ya. Tanaka sensei wa sensei desu. Micuran ya, guru Tanaka adalah seorang guru. Oke. Akan tetapi, desu ka? Minasang ketika ingin diterangkan kembali kata benda diterangkan oleh kata benda, maka minasang tambahkan saja kata benda yang ingin ditambahkannya. Contoh di sini Nihongo no sensei desu ya. Lalu yang kelima terakhir, Uten sang wa Fuji kaisha no engineer desu. Ya, asal muasalnya sebenarnya sederhana seperti ini ya. Jadi saudara Uten adalah insinyur ya. Lalu insinyur apa sih? Boleh ditambahkan minasang dengan tadi ya, Fuji kaisha no desu ka? Ya, jadi saudara Uten adalah insinyur dari perusahaan Fuji. Selanjutnya yang terakhir adalah kita masuk ke percakapan. Oke, jadi masuk kita ke percakapan yaitu dalam pola kalimat sederhana. Di percakapannya apa sih ini? Sebetulnya adalah jiko shokai dalam bahasa Jepang. Jiko shokai. Jiko shokai. Artinya dia memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Di sini ya, memperkenalkan diri nanti ke depan itu banyak. Akan tetapi minasang belajar dari yang sederhana terlebih dahulu. Desu ka? Oke, yang pertama contoh ya. Hajimemashite. Watashi wa Yan desu. 17 歳desu. Lalu Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Desu ka? Jadi perkenalan sederhana, minasang wajib menyebutkan hajimemashite. Lalu yang kedua, jibuno namae, nama diri sendiri, usia ya, lalu berasal dari mana, dan terakhir jangan lupa ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Atau sebelumnya saya sampaikan boleh juga menggunakan dozo yoroshiku onegai itashimasu. Desu ka? So minasang, bagaimana untuk hari ini? Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. So minasang, mata kondo aimashou.